Oke. Iya, kabar-kabarnya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ya, kalau ngomongin ekonomi tentu ngomongin tentang keuangan, kekayaan gitu ya. Sedang tidak baik-baik saja kabarnya. Benarkah kabar itu, Pak Arif? Bukan Ya. hanya di Indonesia saja, di dunia juga kalau kita baca beritanya itu beritanya juga cukup struggling untuk bisa menumbuhkan ekonomi di masing-masing negaranya ya. Artinya ekonomi dunia sekarang ini memang ya dilihat daripada kacamata praktisi bisnis dan melihat para komentar-komentar ekonom dunia, ekonomi dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja, begitu? Ya betul, itu indikasinya kelihatan. Dari mana, Pertama terjadinya perang tarif gitu ya. Oke. Terjadinya perang tarif antara Amerika dengan negara-negara lain itu. Kemudian di Amerika sendiri sebenarnya banyak sekali terjadi PHK, kemudian juga banyak sekali masyarakat yang di sana itu kehilangan mata pencaharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Para pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel yang penuh manfaat dan keberkahan ini. Sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol terkait dengan properti syariah dan alhamdulillah ini hadir bersama saya di studio Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Syariah, Bapak Arif Sungkar STMT. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah lama Alhamdulillah. ketemu nih Ustaz. Iya. Sudah lama para pemirsa kita menunggu pembahasan-pembahasan terkini terkait dengan properti syariah yang penuh inspirasi dan insight yang bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Para pemirsa sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita dengan Pak Arif Sungkar, Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Syariah, kami mengajak kepada sahabat sekalian, para pemirsa, untuk like, subscribe, dan share program dari ADPS Channel ini, sebab setiap manfaat yang kita dapatkan dari ilmu yang telah kita berikan, mudah-mudahan juga menebar kepada sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Amin. Pak Arif, ini kita ngomong-ngomongin tentang ekonomi dulu nih Pak Arif. Iya, kabar-kabarnya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Ya, kalau ngomongin ekonomi tentu ngomongin tentang keuangan, kekayaan gitu ya. Sedang tidak baik-baik saja kabarnya. Benarkah kabar itu Pak Arif? Ya mungkin pertama. Ya, mau disapa dulu audiens boleh silakan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Asosiasi Developer Properti Syariah yang luar biasa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, pertama-tama mungkin saya spill dulu ya bahwa kami ini bukan sebagai pengamat ekonomi. Oke. Cuman kita ini sebagai developer, pengusaha untuk membangun properti dan kita juga harus tahu market itu seperti apa. Artinya mau nggak mau kita belajar juga. Betul. Ekonomi di dunia, ekonomi di Indonesia itu seperti apa. Dan memang faktanya di lapangan itu terlihat memang realitanya di lapangan itu banyak masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi itu ya. Bukan hanya di Indonesia saja, di dunia juga kalau kita baca beritanya itu beritanya juga cukup struggling untuk bisa menumbuhkan ekonomi di masing-masing negaranya ya. Artinya ekonomi dunia sekarang ini memang ya dilihat daripada kacamata praktisi bisnis dan melihat para komentar-komentar ekonom dunia, ekonomi dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja, begitu Pak Arif? Ya betul, itu indikasinya kelihatan. Dari mana? Pertama terjadinya perang tarif gitu ya. Terjadinya perang tarif antara Amerika dengan negara-negara lain itu. Kemudian di Amerika sendiri sebenarnya banyak sekali terjadi PHK, kemudian juga banyak sekali masyarakat yang di sana itu kehilangan mata pencaharian. Kemudian juga bukan hanya di Amerika juga, tapi di Eropa juga terjadi juga itu. Baik. Dan ini kalau kita lihat juga berimpact ke Asia Tenggara dan bahkan Indonesia juga ada yang terjadi juga kesulitan-kesulitan atau apa ini namanya ya, struggling terhadap kondisi ekonomi yang ada saat ini ya. Kita lihat awal tahun lalu
pembayaran pajak saja di Indonesia itu tidak mencapai target itu. Bahkan kurang sekali itu ya. Ini kan salah satu indikasi yang bisa dibaca oleh para investor untuk melihat bagaimana kesehatan sebuah negara juga gitu. Dan sebuah kesehatan ekonomi dalam sebuah negara itu. Jadi ini juga salah satu indikasi juga itu, Ustaz, bahwa ekonomi kita ini memang bukan hanya di Indonesia tapi di dunia pun terjadi hal-hal yang memang di luar prediksi para ekonom pada saat kemarin. Dari tanda-tanda di dunia tadi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tentu ini berdampak ke Indonesia, Pak Arif ya. Dan dampak di Indonesia ini kira-kira ciri-cirinya apa? Apa yang bisa dilihat dari ekonomi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, itu dari mana lihatnya? Kita pasti lihatnya nggak bisa subjektif ya. Kita lihat pasti dari data. Data kalau kita lihat jumlah kelas menengah itu kan dari tahun lalu sudah dirilis datanya bahwa jumlah kaum menengah ini sudah turun sekitar 10 juta orang. Turun ini apakah karena semakin kecilnya menjadi orang kaya atau bagaimana? Bukan, turun ke bawah. Oh, turun ke bawah. Turun ke bawah. Ini kan masyarakat menengah yang memang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negara itu turun 10 juta itu. Jadi luar biasa. Kemudian kalau kita lihat rata-rata jumlahnya turun disebabkan keadaan ekonomi mereka menjadi mendekati kemiskin gitu. Iya, betul. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah tabungan rata-rata di bank itu yang tadinya sekitar 3 juta ke atas, sekarang itu sudah 1, sekian. Jadi artinya masyarakat sekarang udah mantap nih, makan tabungan. Makan tabungan. Itu. Nah, itu salah satu indikasi-indikasinya juga. Kemudian juga ya kemarin kita lihat bahwa tax ratio kita atau pencapaian pembayaran tax masyarakat juga turun gitu kan. Artinya masyarakat sudah mulai mohon maaf tidak bayar pajak atau bingung mau bayar pakai apa. Bisa jadi itu. Iya. Kan ini parameternya banyak sekali gitu ya. Itu. Kemudian juga data tentang pembelian kita kan ada kebutuhan primer itu ya. Sandang, makan, papan gitu ya. Nah, papan ini kelihatan juga bahwa penjualan properti itu juga menurun itu. Walaupun ini sebenarnya adalah sebuah kebutuhan primer juga gitu. Nah, ini salah satu indikasi bahwa ekonomi kita ini sedang ada sesuatu lah di situ. Kabarnya ada puluhan ribu pegawai atau pekerja di PHK di beberapa bulan terakhir ini. Itu apakah indikasi juga, Pak Arif? Salah satunya indikasinya. Kemudian kemarin setelah puasa juga kita lihat bahwa dolar naik. Kemudian juga kita lihat IHSG juga sudah drop, turun. Artinya apa? Investasi banyak keluar ke luar negeri itu ya. Kemudian tadi PHK terjadi. Ini juga salah satu ya harus kita cermati juga sebagai pengusaha ini. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Pak Arif. Para pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah Channel, kalau dikatakan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja dan ekonomi Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Gimana menurut para pemirsa ini, ekonomi kita lagi baik-baik saja atau sedang ada problem ini? Nah, boleh komen ya, kolom komentar. Baik Pak Arif, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau memang ekonomi dunia, kemudian ekonomi Indonesia juga sedang bermasalah atau tidak baik-baik saja, pertanyaannya adalah apakah ini berdampak pada sektor industri properti? Nah, ini kan teman-teman yang nonton ini mungkin para developer, kontraktor atau marketing ya. Nah, sektor properti di Indonesia ini berdampak nggak Pak Arif dari pengaruh buruknya ekonomi dunia dan Indonesia saat ini? Ya kita lihat fakta di lapangan juga ya. Kembali lagi data saya baca itu di bulan lalu atau 2 bulan lalu nih, Ustaz. Di kuartal pertama itu antara Januari sampai bulan Januari, Februari, Maret ya. Antara Januari sampai Maret 2025 itu saya dapat data di Banten penjualan perumahan itu turun sampai 35%. 35%. Ya. Penjualan properti itu ya. Kemudian juga kita lihat dana untuk yang dialokasikan untuk subsidi itu juga sangat berkurang saat ini. Paket FLPP, dana yang untuk para developer perumahan subsidi ini sudah mulai juga diturunkan juga. Baik.
Sehingga ini juga indikasi bahwa penjualan properti akan turun ini di tahun ini ya. Walaupun secara data nasional juga ada juga properti-properti yang naik juga penjualannya ya. Properti nasional yang besar-besar itu kan ada juga yang turun, tapi ada juga angka yang naik juga. Jadi ini memang nggak bisa dipukul rata. Kalau misalnya penjualan properti turun, maka proyek kita pasti akan turun juga. Nggak bisa dipukul rata. Okay. Ya. Baik, artinya secara data nasional pun para pengembang itu ada yang terjadi penurunan, tapi satu sisi juga ada pengembang yang terjadi peningkatan penjualan, begitu Pak Arif? Betul. Oke. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana nih? Kita akan ikut tren untuk turun dan ya sudah menyerah dengan keadaan, atau kita tetap optimis dan mencari tahu bagaimana cara untuk menaikkan penjualan properti kita gitu. Pertanyaannya, kalau di Asosiasi Developer Properti Syariah ini terjadi rata-rata terjadi penurunan atau ada peningkatan, ada penurunan, seperti apa Pak Arif? Faktanya. Ini biar kita buka-bukaan ini teman-teman sekalian. Nah, faktanya memang di lapangan teman-teman banyak mengeluhkan juga tentang penjualan di properti syariah juga turun juga ini. Dari Asosiasi Developer Properti Syariah. Ya, dari anggota-anggota kita gitu ya. Baik. Nah, cuman tetap ada saja anggota-anggota kita yang berhasil menaikkan penjualan juga pada saat ini gitu. Walaupun kondisi ekonomi ya kurang baik-baik saja ini. Artinya dari member atau anggota Asosiasi Developer Properti Syariah itu ada yang proyek-proyek mereka terjadi penurunan penjualan, dan tapi juga ada yang terjadi peningkatan penjualan. Betul. Ada yang buka proyek-proyek baru juga kira-kira Pak Arif? Ada beberapa anggota kita, saya dengar informasinya itu malah buka proyek baru lagi gitu. Karena pada saat ini banyak orang ini kan menarik ya Pak Arif, yang jual daripada yang beli gitu. Nah, jadi termasuk tanah, karena kita sebagai developer kan bahan bakunya adalah tanah gitu ya. Nah, ini ternyata banyak orang yang jual daripada orang yang mau beli tanah tersebut, sehingga developer yang punya kesempatan dan punya mata bisnis yang bagus gitu ya. Ini menjadikan ini sebagai kesempatan untuk mengakuisisi dengan cara hot deal juga gitu. Nah sekarang kita bedah nih, ada dua pembahasannya. Yang pertama dulu Pak Arif, kira-kira dari sisi apa yang kemudian teman-teman developer properti syariah ini terjadi penurunan terkait dengan penjualan, dan mungkin yang kedua nanti satu sisi bagaimana kok bisa, apa sih yang dilakukan oleh anggota-anggota ADPS bisa melakukan peningkatan penjualan. Ini apa kira-kira Pak Arif? Ya, kalau secara nasional ya kita bisa sepakati lah, fakta di lapangan memang ada terjadi penurunan gitu ya. Daya beli turun oleh masyarakat kita. Kemudian nilai investasi yang ada di Indonesia turun. Kalau kita hitung PDB itu kan sebenarnya komponennya ada 4 gitu. Ada belanja rumah tangga, kemudian ada investasi, ada belanja APBN, ada kemudian ekspor gitu kan. Kalau belanja rumah tangga kebanyakan ini setiap tahun rata-rata hampir mirip-mirip lah, sekitar 55% dari PDB gitu ya. PDB kita kan sekitar 23.000 triliun itu. Kemudian investasi kalau kita lihat bulan lalu IHSG sempat turun. Ini kan indikasi bahwa ada investasi yang turun juga, tapi pemerintah mengatakan insya Allah kita tetap akan mencari investasi. Ya moga-moga bisa terrealisasi. Kalau investasi baik, maka uang masuk ke negara kita jadi banyak. Jadi orang bisa belanja gitu. Kemudian yang ketiga ada ekspor. Sebelum ekspor itu APBN ya. APBN sudah diumumkan akan ada optimalisasi efisiensi ya. Sehingga kemungkinan untuk belanja negara juga akan turun. Semakin kecil. Sehingga uang beredar di masyarakat juga semakin kecil juga nantinya. Ini yang menjadikan bahwa uang untuk membeli, salah satunya ya, untuk beli rumah juga turun juga gitu. Kemudian yang terakhir adalah yang ekspor gitu ya. Ekspor itu sekitar 25% dari PDB jumlahnya. Nah, ekspor ini kan sekarang ada perang tarif gitu. Betul, pakai dolarnya juga kita naik. Ini kan terkait sama ekspor Indonesia ke negeri lain, ke negara lain ya, termasuk ke Amerika, yang mana sekarang ada perang tarif di mana Amerika menerapkan tarif yang cukup besar. 32% kalau nggak salah. Bahkan kemudian pemerintah membentuk satu tim yang kuat, yang bagus untuk melobi Trump agar tarifnya turun. Bahkan mereka serius sekali untuk melakukan itu. Dan itu akhirnya apa? Malah ditambah tarifnya gitu kan, terjadi penambahan tarif. Cuman maksud saya ini, dari porsi 25% itu kan ekspor ke Amerika hanya 10% saja. 10% dari 25%. Artinya impact-nya hanya 2,5% gitu. Kalau
negara atau pemerintah fokus untuk menurunkan tarif yang hanya tadi 2,5% dari PDB, sebenarnya ada tarif yang jauh lebih jahat ini Ustaz. Oke, apa itu? Tarif yang dikenakan kepada pengusaha oleh oknum-oknum pejabat. Itu lebih dari 32% itu. Allahu Akbar. Dan itu yang salah satu menjadikan, itu tidak tertulis tapi itu mafia di belakang ya kita sebut oknum ya. Iya, oknum. Karena kita nggak tahu itu. Baik. Karena secara aturan nggak ada, tapi faktanya bagi pebisnis atau pebisnis properti terutama gitu ya. Ini salah satu yang saya lihat mereka jadi enggan untuk bisa berhadapan. Dan bahkan mungkin kalau kita bicara Indonesia itu, kenapa Indonesia jadi religius? Karena harus berhadapan dengan pemerintah yang seperti itu gitu. Jadi banyak berdoanya ketika berhadapan dengan pemerintah itu. Itu justru yang jauh lebih jahat itu. Harusnya pemerintah lebih fokus untuk membentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Oknum yang suka memeras tarif atau kita sebut pungli saja itu ya. Itu kan luar biasa itu pungli itu. Baik. Kalau itu bisa diturunkan, kalau itu bisa dihilangkan, bukan diturunkan lagi tapi dihilangkan itu ya. Dan maka pengusaha-pengusaha di Indonesia jauh lebih bisa berkembang dan jauh lebih bisa berkembang. Ekonomi. Betul. Salah satu kenapa mereka susah untuk jual karena apa? Perizinan itu juga susah. Perizinannya lama, kemudian legalitasnya juga ngurusnya juga cukup lama gitu. Dan itu sudah menghabiskan biaya yang besar. Gitu ya. Kemudian kalau mau jual, masyarakat juga sekarang mulai cerdas. Gimana legalitas perizinannya? Bagaimana nih? Baik. Nah, kalau legalitas perizinannya kurang jelas atau belum selesai, akhirnya mereka mencari developer lain yang legalitas dan perizinannya lebih lengkap. Yang mana butuh modal besar untuk membereskan legalitas dan perizinan. Karena apa? Karena tadi ada pungli tarif yang jauh lebih besar gitu ya, yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha kita. Salah satunya developer properti juga itu. Nah ini kan sebenarnya harusnya lebih serius pemerintah untuk menyelesaikan ini daripada yang cuman porsi 2,5% efeknya terhadap PDB. Betul. Nah ini harusnya dibereskan. Kalau ini dibereskan, insya Allah ini rantai usaha di Indonesia ini jauh lebih bergerak gitu. Kemudian investasi dari luar itu mestinya juga lebih menarik, lebih tertarik untuk datang ke Indonesia karena apa? Ada kepastian hukum. Betul. Ada kepastian kapan penyelesaian perizinan dan legalitas yang harus dibereskan sehingga mereka bisa langsung berusaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat itu. Dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat menjadi bergerak. Gitu ya. Nah, itu salah satu itu penjualan kenapa menurun. Agak serat itu. Kemudian yang kedua secara nasional itu juga properti kan agak turun ya, daya beli masyarakat juga turun. Sehingga kalau misalnya kita nggak punya gebrakan dan tidak memberikan edukasi kepada masyarakat apa sih pembeda kita sebagai developer properti syariah dengan developer yang lain, maka karena daya belinya turun, mereka memilih mencari yang paling murah, yang paling murah, DP-nya paling sedikit, angsurannya paling murah gitu ya. Yang mana ini jadi nggak akan bisa kompetisi kita sebagai developer properti syariah karena kita nggak pakai bank kan. Itu. Nah ini yang saya lihat juga salah satu kenapa kita kalau misalnya hanya bisnis as usual, nggak melakukan suatu terobosan, itu ya pasti akan turun nih penjualan kita itu. Artinya developer properti syariah di satu sisi menghadapi memang keadaan ekonomi dunia dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi developer properti syariah harus menggunakan dan mengerahkan sesuatu yang berbeda dari pemain-pemain properti lain. Begitu kira-kira Pak? Ya betul, itu salah satunya itu. Ya saat ini kita kuncinya adalah inovasi, adaptasi, sama kolaborasi. Udah 3 itu aja udah. Nah, inovasi ini yang harus kita lakukan sebagai developer properti syariah, gitu ya. Terutama edukasi market ini yang penting untuk dilakukan kepada masyarakat dan selalu konsisten melakukan edukasi market sehingga mereka atau masyarakat bisa tahu pembeda kita dengan developer yang lain.